Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 114230032 dari TL23. Di sini saya akan menjelaskan acara keempat geomorfologi, yaitu bentuk lahan, proses asal struktural. Jadi metode yang digunakan untuk peta A dan peta B ini juga berbeda. Kalau peta A itu menggunakan metode analisa kontur dan pembelokan arah sungai secara tiba-tiba. Dari metode tersebut didapatkan hasil bahwa peta A memiliki sesar dan juga pola kontur yang memanjang dan lurus menandakan adanya sesar normal di area tersebut. Terdapat pola aliran sungai yang membelok secara tiba-tiba dan menyimpang dari pola arah umum pada peta A. Hal tersebut juga membuktikan adanya sesar geser pada daerah tersebut. Sedangkan peta B menggunakan metode penampang profil, kontur rapat, dan kontur renggang. Pada peta tersebut menandakan adanya daerah lembah dan pegunungan. Dilihat dari peta geologi Lembar Banyumas, pada daerah tersebut juga merupakan daerah antiklin. Jadi kemungkinan sesar pada peta B memiliki lembah antiklin. Bentuk lahan pada kedua daerah peta A dan peta B itu merupakan bentuk lahan struktural. Bentuk lahan struktural terjadi karena adanya gaya endogen dan eksogen. Menurut Agustiar DKK dari tahun 2021 dalam jurnal Potensi Objek Wisata Watu Kapal sebagai destifikasi geowisata di Desa Sri Mulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, itu mengatakan bahwa pada daerah tersebut terdapat struktur geologi berupa sesar dan juga sesar yang berkembang berupa sesar naik yang berarah, sesar turun yang berarah relatif utara-selatan. Sesar tersebut juga diduga dikontrol oleh sesar mendatar opak yang memiliki arah tegasan utara-selatan. Hal tersebut juga diperkuat karena adanya daerah pada jalur sungai opak. Dan juga menurut Agustia tahun 2018 dalam jurnal Geologi Daerah Binangun dan sekitarnya, Kecamatan Karanganyam, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, mengatakan bentuk lahan antiklin daerah penelitian dapat dianalisis sebagai sebuah struktur geologi yang kompleks. Struktur ini terdiri dari sesar mendatar seperti sesar mendatar Kenteng, Ginandong, Gepuk, Sigentong, Somagede, dan Bidangun, yang menunjukkan aktivitas tektonik yang disignifikan dalam pembentukan daerah tersebut. Bentuk lahan antiklin ini juga dipengaruhi oleh proses geomorfologi yang terjadi akibat erosi dan sedimentasi. Menurut Prasetyadi itu dalam tahun 2011 dalam jurnal Pola dan Genesa Struktur Geologi Pegunungan Selatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu mengatakan bahwa sesar opak tertimbun oleh endapan aluvial perkembangan berikutnya. Sesar opak itu mengalami peremajaan menjadi sesar turun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jalur sesar opak diduga aktif kembali akibat gempa Yogyakarta tahun 2006. Untuk daerah tersebut itu terbentuk perbukitan gelombang landai sampai terjal. Itu tersusun batuan yang terlipat sehingga membentuk antiklin memanjang yang memiliki arah barat timur. Satuan geomorfologi perbukitan, patahan, dan lembah antiklin dikontrol oleh struktur geologi lipatan dan erosi. Peta A juga memiliki polaran aliran sungai Trellis. Menurut Sanjanto tahun 2009 itu dalam jurnal Kualitas Breksi Pumis sebagai bangunan itu mengatakan bahwa daerah penelitian termasuk dalam satuan perbukitan homoklin yang menempati kawasan sebagai kawasan bagian utara daerah penelitian. Daerah ini juga
perselingan satuan bereaksi pumice, batu pasir, batu kerikilan, dan lempung tufan. Litologi didominasi bereaksi pumice, sedangkan ketebalan pelapisan itu 10-50 meter pelapisan batuan yang memiliki resistensi berbeda. Dan juga didapatkan litologi batuan berupa bereaksi andesit. Resistensi batuan bereaksi andesit ini berpengaruh pada pembentukan pola air dendritik. Batuan bereaksi memiliki permeabilitas yang relatif rendah karena struktur kasarnya, sehingga air mengalir daerah tersebut harus mencari ruang pori-pori. Batuan bereaksi memiliki permeabilitas yang relatif rendah karena teksturnya kasar dan juga air yang mengalir melalui daerah tersebut harus melewati ruang pori-pori yang lebih sempit. Hal ini didapatkan menyebabkan aliran air terarah ke beberapa arah dan juga menghasilkan pola aliran yang tidak teratur dan dendritik atau bercabang seperti pohon. Dan juga menurut Sinaga dan Rini tahun 2022 dalam jurnal Pesemahan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Tanah Kas Desa itu mengatakan bahwa pola kontur yang panjang lurus rapat menunjukkan adanya sesar normal. Sungai yang membelok secara tiba-tiba juga menunjukkan adanya sesar geser. Pada peta B terdapat kontur yang rapat dan juga renggang. Hal ini menunjukkan adanya kombinasi antara daerah yang curam dan landai. Menurut Siswiani dan Purwono itu dalam jurnal analisis desain penggalian pada kuari batu gamping di Desa Redisari, Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah itu mengatakan kars pada daerah penelitian merupakan morfologi pada batuan karbonat atau batu gamping dan dolomit. Akibat proses pelarutan karbonat atau batu gamping dolomit itu mengakibatkan proses pelarutan oleh air sehingga membentuk perbukitan kerucut dengan topografi yang sangat kasar dan juga lereng yang curam. Lanjut, dan juga terdapat hubungan kekerabatan minyak bumi di cekungan Jawa Timur itu khususnya antiklin gabus dan antiklin Penentuan ini dilakukan dengan menggunakan data biomarker yang diperoleh dari metode kromatografi, gas spektrometri massa dan dari analisis sifat fisik minyak bumi. Hal ini dituliskan dalam penelitian yang berjudul Hubungan Kekerabatan Minyak Bumi pada Antiklin. Jadi disebutkan bahwa pengaruh kondisi geologi terhadap karakteristik minyak bumi itu perbedaan migrasi. Minyak bumi pada antiklin mengalami migrasi primer, sedangkan antiklin itu kawengan mengalami migrasi primer dan sekunder. Dan lanjut, untuk analisis bentuk lahan pada peta A itu terdapat dua sesar, yaitu sesar geser dan sesar naik. Hal ini tuh ditandai dengan adanya pembelokan sungai yang tiba-tiba dan keterdapatan mata air. Adanya juga sesar opa yang dekat dengan daerah tersebut, termasuk dalam kawasan yang risikonya kebencanaannya tinggi karena ada pergerakan sesar. Dan untuk pengaplikasiannya tuh menurut Helmi tahun 2021 dalam jurnal Identifikasi Sesar Aktif di Pulau Bali itu mengatakan bahwa pengaplikasian sesar pada bidang teknik lingkungan itu untuk mengetahui potensi lokasi itu terdapat gempa yang nantinya berguna agar perencanaan tata ruang dan wilayahnya lebih aman. Contoh dari pengaplikasian tersebut adalah menghindari pembangunan di atas sesar dan juga pengaplikasian mengetahui antriking pada bidang teknik lingkungan itu menurut Suparto dalam jurnal bencana kekeringan di wilayah Taman Bumi Nasional Karangsambung itu adalah
struktur antiklin dapat menyebabkan air tanah lebih sulit untuk mengalir ke permukaan sehingga memperburuk kondisi kekeringan. Dan juga dari jurnal tersebut tuh menyebutkan analisis struktur geologi termasuk antiklin dapat membantu dalam memahami bagaimana struktur ini mempengaruhi ketersediaan air tanah dan akibatnya terhadap bencana kekeringan. Sekian, terima kasih Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.